Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberuntungan dalam berbagai hal, memberikan kepada kita kesuksesan dalam segala sektor, sehingga dalam menjalani hidup ini kita bahagia, selamat dan sentausa. Insya Allah barokah bacaan ini keberuntungan akan datang, kesuksesan akan muncul, dan hidup kita akan penuh dengan makna yang pada akhirnya bisa mengantarkan kita menuju kesejahteraan, baik saat kita hidup di dunia maupun nanti setelah kematian. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari maqalat ba'dil ulama, dari dawuhnya sebagian para ulama, dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun lis-sa'ati fir rizqi wath-tharwati. Pasal ini menerangkan tentang sebuah wasilah untuk keluasan rizki, wath-tharwati, dan kekayaan atau laba yang besar atau keberuntungan yang gemilang. Tharwatun itu kekayaan atau laba, tapi beda dengan ribahun atau robihah. Kalau robihah atau ribahun itu laba yang diperoleh dari hasil perdagangan, tapi kalau sarwah adalah keberuntungan dari semua sektor. Misalnya kalau ia petani, maka taninya akan subur. Kalau ia pedagang, labanya akan banyak, dagangannya laris. Kalau ia seorang dokter, maka pasiennya padat. Kalau ia bergerak di bidang jasa, maka akan banyak orang yang menggunakan jasanya. Bahkan kalau ia seorang pengangguran, akan dibukakan untuknya jalan usaha dan lain sebagainya, di mana semua itu bisa terjadi tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qara'a hadhihi surata salasami'atin wa sittina marratan. Barang siapa yang membaca surat berikut ini salasami'atin wa sittina marratan, sebanyak 360 kali. Likulli hajatin wa mat'labin, untuk segala macam hajat dan keinginan. Qudiyat hajatuhu biiznillahi ta'ala, maka hajat itu akan tercapai biiznillahi ta'ala, atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jika surat berikut ini, surat Al-Quran maksudnya, dibaca sebanyak 360 kali untuk segala macam hajat, untuk segala bentuk cita-cita, untuk segala macam harapan dan impian, qudiyat hajatuhu biiznillahi ta'ala, maka hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwujudkan cita-citanya dan ditekani
segala harapan dan impiannya. Wahiyya minal mujarrabati, amalan ini termasuk amalan yang sangat mujarrab sekali, artinya telah tereksperimen, sudah ditajrib, sudah dicoba dan dibuktikan keampuhannya. Liraf'il faqri wal faqati, sangat mujarrab untuk menghilangkan kefakiran, wal faqati, dan keseratan rizki atau kesempitan ekonomi. Artinya sangat mujarrab untuk dijadikan wasilah agar terlepas dari kefakiran dan kemiskinan. Wa zawalil usri wa qada'il hajati, juga sangat mujarrab untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan. Ya, kesulitan dalam urusan rizki, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, kesulitan dalam mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Wa qada'il hajati, dan sangat mujarrab untuk segala hajat, baik hajat yang besar maupun hajat yang kecil, baik hajat-hajat yang sifatnya duniawi maupun hajat-hajat yang sifatnya ukhrawi. Wa lil ghina was sarwati, dan sangat mujarrab untuk menarik harta kekayaan, was sarwati, dan keberuntungan dalam berbagai hal. Sebagaimana tadi dikatakan, kalau ia seorang petani, taninya subur, kalau pedagang, dagangannya laris, labanya banyak, dan lain sebagainya. Makanya dalam doa khatmil Quran yang panjang itu disebutkan wabithai sarwatau wa thawaba, kan Allahumma rzuqna bil alifi amnan wa imana wa bil ba'i baha wa barakata wa bit ta'i taubata wa taufiqa wa bithai sarwatau wa thawaba, keberuntungan yang besar. Wal istita'ati, dan juga bacaan ini sangat mujarrab agar seseorang diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Wa ada iddain, dan juga sangat mujarrab agar seseorang diberi kemudahan oleh Allah untuk dapat melunasi hutang-hutangnya. Nah, sekarang surat apa yang dibaca sebanyak 360 kali itu, dan bagaimana kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya? Nah, surat yang dimaksud di sini adalah surat Al-Qadar atau surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, tepatnya surat ke-97 dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, adapun tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya, pertama kita bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah, begitu. Yang keempat, Fatihah dikhususkan untuk semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lengkap dengan basmalahnya sebanyak 360 kali.
Telah selesai, ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan. Amalan ini dilakukan selama 7 malam. Insya Allah segala apa yang kita inginkan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.